Kunjungan Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur ke Kota Madiun. PJ Wali Kota Edi himbau ASN jaga netralitas di tahun politik. Ciptakan PPDB aman, tim Saber Pungli gelar sosialisasi. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Transformasi Kota Madiun saat ini terus menarik daerah lain untuk datang berkunjung. Kali ini rombongan Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang datang untuk melakukan studi banding. Tak hanya itu, Kota Pendekar turut dikunjungi Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024. Berhasil untuk mempertahankan predikat. Kota Madiun memang menarik untuk dikunjungi, bukan hanya untuk berwisata, tapi juga untuk belajar. Seperti rombongan dari Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY yang datang untuk studi banding Senin 13 Mei. Kunjungan kerjasama sejumlah pejabat pemerintah Provinsi DIY itu terkait keterbukaan informasi di Kota Pendekar. Eko Swanto dan rombongan sebelumnya mengunjungi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID di Surabaya. Pihaknya memang berkomitmen untuk menghadirkan keterbukaan informasi di DIY. Kunjungan di Kota Madiun bukan tanpa alasan. Salah satunya karena Kota Madiun selalu mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi dalam 3 tahun terakhir. Bahkan pernah diantaranya mencapai nilai yang nyaris sempurna, yakni 99,25. Eko mengaku di Kota Madiun informasi sudah dikelola secara profesional, termasuk PPID-nya yang terus melayani masyarakat, serta mendapatkan dukungan kesejahteraan dari Pemda. Berbagai hal pun ditanyakan, mulai dari teknis pelaksanaan, SDM, hingga penganggarannya. Menurutnya apa yang dilakukan Pemda Kota Madiun cukup menginspirasi daerah lain. Meskipun pelaksana PPID itu tidak mendapatkan tambahan insentif karena sudah ada remunerasi, tetapi kan ada tim teknis ya, tim pendukung yang dibiayai oleh HPBD yang kemudian secara profesional melaksanakan tugas-tugas PPID. Saya kira itu salah satu yang inspiratif yang kemudian bisa diterapkan di daerah-daerah yang lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penyelenggaraan pemerintah daerah wajib berjalan dengan baik. Maka dari itu, agar program berjalan dengan optimal, perlu diadakan evaluasi. Seperti yang terlihat pada Senin 13 Mei. Bertempat di Balai Kota Madiun, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menggelar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD tahun 2024 terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD 2023. Tim dari Pemprov diterima oleh Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Budi Wibowo, Kabag Pemerintahan Teguh Sudaryanto, dan Kepala Inspektorat Gagu Aryono. Dalam kesempatan itu, Sekda mengatakan Pemkot Madiun berkomitmen untuk memperoleh nilai LPPD terbaik. Untuk informasi, LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun. Isian LPPD diantaranya memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, hingga akuntabilitas kinerja Pemda. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Memasuki tahun politik, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menghimbau para aparatur sipil negara Pemkot Madiun dalam menjaga netralitas. Tak hanya itu, sebagai upaya mengamankan pesta demokrasi agar tetap kondusif, audiensi bersama Bawaslu Kota Madiun pun digelar.
Informasi ini kami rangkai dengan rapat paripurna Nota Keuangan Wali Kota atas LKPJ APBD tahun 2023. Penjabat Wali Kota Madiun selaku penerima apel. Mengawali hari kerja pada Senin 13 Mei, pemerintah Kota Madiun menggelar apel pejabat di halaman depan Balai Kota Madiun. Dalam giat tersebut, PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto hadir sebagai pimpinan apel. Dalam amanahnya, PJ Wali Kota pun menyampaikan sejumlah arahan, salah satunya terkait dukungan OPD dan seluruh ASN di lingkup Pemkot Madiun kepada PJ Wali Kota dalam menjalankan tugas di Kota Madiun. Selain itu, PJ Wali Kota juga berpesan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas, khususnya di tahun politik seperti saat ini, termasuk membersihkan baliho atau spanduk yang menunjukkan salah satu bakal calon pemilihan kepala daerah di Kota Madiun. Apalagi sebentar lagi Kota Madiun juga akan menyambut HUT yang ke-106. Sehingga diharapkan seluruh OPD segera mempersiapkan diri. Lebih lanjut, PJ Wali Kota mengimbau agar program dan kegiatan yang sudah dianggarkan dapat segera dikerjakan, sehingga bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Madiun melaksanakan kunjungan ke rumah dinas wali kota untuk bertemu dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto pada Rabu 15 Mei. Dalam pertemuan tersebut, PJ Wali Kota bersama Bawaslu membahas semua hal. Salah satunya kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 yang akan berlangsung November mendatang. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Madiun, Wahyu Cesar Trisulistyo menuturkan bahwa kunjungan ini juga bertujuan untuk mengenalkan personel Bawaslu kepada PJ Wali Kota. Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga membahas sarana-prasarana yang ada di kantor Bawaslu, termasuk penggunaan kantor yang ada di Jalan Parikesit, serta bantuan personel penertiban alat peraga kampanye saat Pilkada dimulai nanti. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Yang kami hormati, demi hikmat dan lancarnya acara pada siang hari ini, Kota Madiun telah mencapai predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun anggaran 2023. Proses penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP dan predikat WTP diberikan pada 28 Maret 2024 lalu. Kendati begitu, pembahasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama tahun anggaran 2023 tersebut wajib tetap dilaksanakan. Karenanya pembahasan dengan DPRD Kota Madiun pun mengemuka melalui rapat paripurna. Sidang paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda Kota Madiun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini berlangsung di gedung DPRD Kota Madiun Senin 13 Mei. Berbagai hal mengemuka dalam Nota Keuangan Wali Kota tersebut, mulai laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, neraca, laporan operasional atau LO, laporan arus kas atau LAK, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan catatan atas laporan keuangan CALK beserta lampirannya. Dalam laporan tersebut juga disampaikan pendapatan asli daerah atau PAD 2023 sebesar 255 miliar lebih atau sebesar 97,61% dari target. PAD Kota Madiun 2023 memang ditarget sebesar 261 miliar lebih. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menyebut belum tercapainya PAD sesuai target ini dikarenakan berbagai hal. Sementara itu berbagai upaya pun juga mulai dilakukan. Di antaranya menarik investor. Di Kota Madiun sudah sangat menarik saat ini. Pemerintah juga bakal terus meramaikan, salah satunya dengan event-event. Hal ini diharapkan menggeliatkan perekonomian daerah hingga berujung pada peningkatan PAD. Ini kita lagi berupaya dengan semua OPD dan instansi karena kita ini juga sebagai kota UMKM kan, kota yang harus banyak event, kita terus banyak menarik investor dari berbagai. Kemarin juga Pak Sekda ini juga banyak ketemu dengan para investor dan berbagai event-event yang akan diselenggarakan di Kota Madiun, sehingga nanti otomatis akan juga banyak UMKM dan tempat usaha-usaha baru nanti akan menambah retribusi ataupun pajak-pajak sehingga akan meningkatkan PAD Kota Madiun. Dan juga mudah-mudahan juga
sesuai dengan undang-undang juga ada yang bagi hasil itu Pak, yang transfer dari pusat maupun provinsi, dan nanti kita insya Allah akan menambah PAD APBD Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Untuk memastikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 berjalan aman, Tim Saber Pungli Kota Madiun menggelar sosialisasi bagi kepala SD, SMP, dan SMA SMK sederajat di Kota Madiun. Di samping itu, para calon jemaah haji asal Kota Madiun telah diberangkatkan langsung oleh PJ Wali Kota Edi untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kurang lebih 77 orang terdiri dari kepala sekolah. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025 akan segera berlangsung. Sebagai langkah antisipasi terhadap praktek kecurangan, Tim Saber Pungli Kota Madiun pun menggelar sosialisasi bagi kepala SD, SMP, dan SMA atau SMK sederajat di Kota Madiun. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wakapolres Madiun Kota Kompol Heri Dian Wahono saat ditemui dalam sosialisasi pencegahan pungli dalam PPDB di Aula Kecamatan Kartoharjo, Selasa 14 Mei. Heri pun menuturkan tahapan PPDB telah disusun sedemikian rupa, bahkan pendaftarannya dilakukan secara online, sehingga meminimalisasi potensi pungli dalam pelaksanaannya. Meski begitu, dirinya menghimbau seluruh pihak untuk dapat menaati aturan, sehingga pelaksanaan PPDB dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika ditemukan adanya pelanggaran, Heri menghimbau masyarakat untuk melakukan klarifikasi kepada petugas sekolah yang berwenang, serta melaporkan kepada Tim Saber Pungli Kota Madiun jika menemui bentuk pelanggaran seperti pungutan liar yang tidak seharusnya. Jadi menjelang PPDB ini, yaitu penerimaan peserta didik baru, ini dari Tim Satgas Saber Pungli Kota Madiun yang langkah pertama melaksanakan sosialisasi, sosialisasi pencegahan. Jangan sampai dalam kegiatan penerimaan siswa baru ini ada praktek-praktek yang tidak etis, yang tidak berintegritas. Salah satunya yaitu praktek pungutan liar, membayar sesuatu yang di luar ketentuan, membayar sesuatu yang melebihi dari ketentuan yang ada. Makanya kita undang seluruh kepala sekolah baik tingkat SMA, SMP maupun SD untuk kita lakukan sosialisasi. Dan dari hasil ini kami meminta para kepala sekolah itu mensosialisasikan juga, menyampaikan juga kepada panitia penyelenggara, para guru-gurunya maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penerimaan siswa baru. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Innal hamda wa ni'mata lakawal mulk. Sebanyak 218 calon jemaah haji atau CJH asal Kota Madiun mengikuti kegiatan doa bersama di Rumah Dinas Wali Kota Madiun Senin 13 Mei. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan menjelang keberangkatan CJH ke Tanah Suci 15 Mei mendatang. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto mengatakan bahwa saat ini cuaca di Tanah Suci cukup panas, mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Karenanya diharapkan calon jemaah haji bisa menjaga kesehatan selama melaksanakan ibadah di sana. Tak hanya itu, kepada para jemaah, PJ Wali Kota Edi juga berpesan untuk mendoakan seluruh warga Kota Madiun agar semakin sejahtera, serta program dan kegiatan dapat berjalan lancar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Lebih lanjut, PJ Wali Kota juga berpesan kepada panitia haji hingga jemaah yang masih muda untuk senantiasa menjaga para lansia selama beribadah di Tanah Suci. Jemaah haji tahun ini Kota Madiun 218 ini terbanyak di antara jemaah haji tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ini adalah suhu yang ada di di Arab sangat tinggi. Jadi ini tadi saya sampaikan kepada para jemaah supaya hati-hati membawa air dimanapun karena memang panas, jaga kesehatan dan jangan minum air dingin, harus minum paling enggak suhu normal atau air hangat karena memang kondisinya panas. Jadi harus jaga kesehatan dan juga saya memohon kepada mereka supaya bisa mendoakan
para masyarakat yang ada di Kota Madiun supaya mereka mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan meningkat ekonominya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 212 calon jemaah haji atau JJH Kota Madiun resmi diberangkatkan dari Wisma Haji Kota Madiun menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Prosesi pemberangkatan dipimpin oleh PJ Wali Kota Madiun, Edi Supriyanto, Selasa 14 Mei malam. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota menghimbau kepada para jemaah haji untuk senantiasa menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah di Baitullah. Adapun jemaah haji asal Kota Madiun tergabung dalam kloter 17 embarkasi Surabaya. Para jemaah diberangkatkan dari Surabaya menuju Madinah pada Kamis 16 Mei pukul 03.40 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kepada para ASN yang mengikuti ibadah haji, PJ Wali Kota berpesan agar tetap siap sedia melayani masyarakat, terutama jemaah haji yang usia lanjut. Sebagaimana informasi, total calon jemaah haji dari Kota Madiun tahun ini sebanyak 218 orang. 6 diantaranya adalah calon jemaah haji cadangan yang akan berangkat dengan kloter 20 embarkasi Surabaya. 44 orang berusia lanjut dan jemaah tertua berusia 85 tahun. Jadi ini ada 218 jemaah haji dari Kota Madiun yang mungkin terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ada 2 kepala OPD dan mungkin beberapa kepala bidang. Harapannya para jemaah haji ini supaya mudah-mudahan berangkat dengan sehat, pulang juga selamat, sehat juga, dan mabrur-mabruroh. Dan ini juga mudah-mudahan nanti mendoakan kita semuanya, warga Kota Madiun dan seluruh masyarakat Kota Madiun mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, keberkahan, dan ekonominya Kota Madiun semakin meningkat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Stikes Bakti Usada Mulia telah melahirkan ratusan tenaga kerja yang mumpuni. Alumninya bahkan tersebar di berbagai rumah sakit, tidak hanya di wilayah Kota Madiun saja. Keeksisannya seiring dengan adanya Badan Eksekutif Mahasiswa yang mampu menjadi wadah para mahasiswa untuk menciptakan situasi yang kondusif di tingkat dan juga mewujudkan kesejahteraan mahasiswa. Maka dalam peringatan HUT Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes tahun ini diharapkan bisa mendongkrak keaktifan dan kualitas pada lembaga. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. PJ Wali Kota berharap Stikes tak cepat puas dengan prestasi yang dimiliki, sehingga bisa terus berinovasi dan berkembang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Telah Engkau ciptakan bangsa kami sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya. Kami memohon Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Madiun mengikuti rapat koordinasi atau rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2024 secara virtual di Balai Kota Madiun Senin 13 Mei. PJ Wali Kota Edi Supriyanto bersama jajaran OPD terkait mengikuti rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia tersebut. Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak dari provinsi hingga kabupaten kota se-Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komunikasi Zoom Meeting. Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pihaknya menyoroti beberapa daerah yang tercatat belum serius dalam penanganan inflasi.
Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik BPS Pusat, Windiarso Ponco Adiputranto, menyampaikan pada April 2024, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,29% dengan andil inflasi sebesar 0,18%. Ditambahkan pada April 2024, komponen harga diatur pemerintah selalu mengalami inflasi pada momen Lebaran sebesar 0,26% dengan andil inflasi komoditas yang dominan memberikan andil inflasi April 2024 adalah tarif angkutan udara, tarif angkutan antar kota, sigaret kretek mesin atau SKM, dan tarif kereta api. Lebih lanjut, Windiarso menyampaikan hingga minggu kedua bulan Mei 2024, komoditas yang harus diwaspadai adalah bawang merah, cabai merah, gula pasir, dan telur ayam ras. Secara terpisah, PJ Wali Kota mengatakan bakal menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya, penanganan pengendalian inflasi menjadi prioritas. Program warung tekan inflasi yang sudah dicanangkan oleh Pemkot ya kita teruskan, juga kita mendorong juga masyarakat untuk tidak panik buying gitu juga. Upaya-upaya ini ya standar lah supaya masyarakat kita sudah cerdas semua kok yang di Kota Madiun. Dan insya Allah kebutuhan bahan pokok yang di Madiun sudah cukup, sudah bisa diantisipasi sehingga inflasinya tetap stabil. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Literasi wajib menjadi budaya, karenanya berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi tersebut di Kota Madiun. Tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari organisasi masyarakat. Salah satunya dari Komite Literasi Madiun Kota. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Komite Literasi Madiun Kota yang telah turut membantu pemerintah dalam membudayakan literasi di Kota Pendekar. Apresiasi itu disampaikan PJ Wali Kota Edi bersamaan dengan giat audiensi bersama Komite Literasi Madiun Kota di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Selasa 14 Mei 2024. PJ Wali Kota berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah bisa semakin ditingkatkan ke depannya. Literasi di Kota Madiun sudah cukup baik, khususnya untuk di tataran SD dan SMP. Kehadiran Komite Literasi Madiun Kota diharapkan bisa mengisi bagian yang mungkin belum maksimal. Salah satunya menyasar masyarakat. Karenanya, PJ Wali Kota Edi mendukung penuh kegiatan yang sudah dan akan dilakukan Komite Literasi Madiun Kota. Namun, PJ Wali Kota juga berpesan agar program juga sesuai dengan porsi yang seimbang. Sebab literasi tidak bisa dipaksakan. Takutnya sasaran malah cepat bosan dan tidak tertarik lagi dengan literasi. Ya, mendukung apapun untuk kemajuan Kota Madiun harus kita dukung, tapi juga harus dikolaborasikan, dikerjasamakan. Kalau untuk anak-anak yang sudah sering itu ya mungkin ya dipikir dulu itu dampaknya. Kalau dia terlalu sering jenuh juga nggak bagus kan gitu kan ya. Makanya ya diperhatikan. Kalau itu memang belum tergarap seperti SMK, SMA, terus perguruan tinggi, terus madrasah, terus kelompok-kelompok masyarakat, ya kalau memang itu baik ya kita dukung. Ya mungkin bisa tempatnya, kayak mungkin di kayak Taman Demangan, mungkin di alun-alun, atau mungkin di tempat-tempat yang lain, sentra-sentra wisata itu akan lebih bagus. Tempat-tempat bangunan-bangunan yang punya cagar budaya juga bagus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun wajib selalu aman dan nyaman. Segala potensi yang bisa mengancam kondusivitas tersebut harus segera dilakukan pencegahan sedini mungkin. Mengoptimalkan itu tentu butuh peran semua pihak termasuk masyarakat. Tak terkecuali dari perguruan pencaksilat. Rapat koordinasi pun digelar Forkopimda bersama perguruan pencaksilat dan stakeholder terkait pada Selasa 14 Mei 2024. Namun diakuinya, Kota Madiun sudah aman dan nyaman sejauh ini. Biarpun begitu, tetap harus dilakukan langkah-langkah antisipasi. Apalagi ada banyak event besar dalam waktu dekat ini. Salah satunya momentum Bulan Suro. Ya, di Kota Madiun dengan belasan perguruan pencaksilat banyak yang melaksanakan kegiatan di bulan Muharram tersebut. Seperti pengesahan warga baru, pengesahan kenaikan tingkat, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan tersebut harus berjalan aman, nyaman, dan lancar. Langkah-langkah penanganan bukan hanya untuk konflik terkait perguruan pencaksilat, namun juga potensi konflik yang lain, seperti terorisme,
narkotika, dan lain sebagainya. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menambahkan, rakor juga membahas terkait penanganan untuk pilkada serentak mendatang. Seperti diketahui, 27 November 2024 nanti bakal digelar pemungutan dan penghitungan suara pilkada. Jawa Timur itu kan center of gravity yang ada di Indonesia. Jangan sampai, perlu ada peningkatan dari Forkopimda Jawa Timur sampai nasional. Jangan sampai Jawa Timur itu batuk. Karena kalau batuk itu dropletnya adalah seluruh wilayah Indonesia. Sementara potensi-potensi yang bisa menimbulkan droplet atau batuk tadi itu antara lain adalah di Kota Madiun, karena masih ada sedikit, walaupun sekarang sudah aman, nyaman dan kondusif di Kota Madiun, tapi kita harus ada potensi, harus kita minimalisir supaya tidak terjadi, yaitu adalah terjadi konflik antar perguruan. Dan kita sepakat memang Madiun ini adalah kota yang harus kita tingkatkan, harus kita terus tumbuhkan perekonomiannya, sehingga sepakat Kota Madiun harus aman, nyaman dan kondusif. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menggelar 3 audiensi sekaligus dalam satu hari. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota menggelar audiensi bersama dengan perwakilan Universitas Merdeka, PT Generasi Baru Digital, ngobibareng.id, salah satu media digital berbasis di Surabaya, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kota Madiun. Kesempatan tersebut digunakan untuk bersilaturahmi hingga membahas event yang bakal digelar. Di antaranya saat menggelar pertemuan bersama Unmer, menyebutkan bahwa perguruan tinggi tersebut bakal menggelar event futsal. Sementara dengan media dan himpunan membahas terkait perkembangan kota dan meminta saran dan masukan dari para pemuda untuk ikut serta memajukan kota. Melalui audiensi ini, PJ Wali Kota berharap seluruh elemen yang ada di Kota Madiun bisa bekerja sama dan ikut aktif mewujudkan Kota Madiun maju mendunia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Laporan 3 bulan yang akan saya lakukan nanti pada akhir. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menggelar rapat koordinasi bersama dengan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DPUPR di Rumah Dinas, Selasa 15 Mei malam. Berbagai pembahasan mengemuka, utamanya berkaitan dengan sejumlah usulan-usulan infrastruktur daerah, mulai dari proyek strategis hingga pembangunan jalan. PJ Wali Kota mengatakan rakor kali ini sekaligus sebagai upaya percepatan mengawal jalannya pembangunan yang ada di Kota Madiun. Lebih lanjut dirinya mengatakan, rakor ini juga bertujuan sebagai bahan evaluasi terkait kinerja yang sudah berjalan selama hampir setengah tahun ini. Harapannya dengan adanya evaluasi tersebut kinerja bisa lebih optimal. Begitu juga dengan Dinas PUPR yang semakin optimal menjalankan pembangunan fisik yang muaranya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hadirnya tenaga ahli dari kalangan akademisi maupun praktisi dalam perjalanan di pemerintahan sudah wajar adanya. Tak terkecuali di pemerintah Kota Madiun. Pemkot Madiun setidaknya memiliki sejumlah tenaga ahli dari eksternal pemerintah yang ditunjuk untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa di antaranya bertamu dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto untuk perkenalan. Pertemuan itu berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Rabu 15 Mei 2024. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Kota Madiun mengangkat 4 tenaga ahli pada April 2024 lalu. SK tenaga ahli diserahkan Wali Kota Madiun periode 2019-2024, Dr. Maidi, pada 26 April lalu atau beberapa hari sebelum masa jabatan Wali Kota berakhir. Adapun 4 tokoh tersebut adalah Prof. Parji sebagai tenaga ahli bidang pendidikan dan kebudayaan, Sukriyanto sebagai tenaga ahli bidang hukum dan pengawasan internal, Koko Heru Purwoko sebagai tenaga ahli bidang kemasyarakatan dan kesehatan, serta Tutus Cahyono sebagai tenaga ahli bidang perekonomian dan industri. Namun dalam pertemuan tersebut Prof. Parji tidak bisa hadir lantaran tengah berada di luar kota. PJ Wali Kota Edi berharap apa yang sudah baik bisa terus ditingkatkan. Kota Madiun sudah sangat bagus saat ini, terbukti dari perubahan dan kehadiran masyarakat luar kota pendekar. Hal itu salah satunya berkat hasil pembangunan yang tak terlepas dari pemikiran bersama, tak terkecuali dari para tenaga ahli di kota pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
PJ Wali Kota Edi Suprianto menghadiri pembukaan kegiatan sosialisasi pembinaan organisasi kepada DPC Pepabri, Kabupaten Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi yang digelar di Sun City pada Rabu 15 Mei 2024. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota mengucapkan apresiasinya kepada para hadirin karena sudah berkunjung dan menjalin silaturahmi sekaligus sinergi di Kota Madiun. PJ Wali Kota menambahkan, Kota Madiun saat ini tengah banyak dikunjungi. Berbagai pembangunan mendapatkan apresiasi dari masyarakat, juga meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam giat sosialisasi dan pembinaan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri atau Pepabri ini diharapkan bisa mewujudkan Jatim Harmoni melalui jalin kemitraan untuk meningkatkan Ormas LSM dalam pembangunan di Jawa Timur. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sinergi dan koordinasi yang dibangun oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto mencakup berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang ada di Kota Madiun. Hal ini seperti tampak pada kegiatan PJ Wali Kota saat menyambut kedatangan koalisi Ormas LSM atau Koal Kota Madiun di rumah dinasnya pada Rabu 15 Mei. Dalam kegiatan itu, PJ Wali Kota juga didampingi Kepala Bakes Bangpol Kota Madiun, Catur Wahyudianto, dan Kepala Bapeda Kota Madiun, Suwarno. Kepada PJ Wali Kota, perwakilan LSM Kota Madiun menyampaikan berbagai hal, termasuk masukan untuk pembangunan kota. Masukan itu pun diterima oleh PJ Wali Kota dengan baik. Adapun sejumlah hal yang menjadi pembahasan diantaranya, upaya peningkatan potensi Kota Madiun, optimalisasi lapak UMKM, memperbanyak kegiatan yang melibatkan pegiat seni, hingga pembangunan sarana yang memudahkan mobilisasi di dalam kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Aston Hotel Madiun akan segera merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Momen bahagia ini berlangsung Juni mendatang atau berdampingan dengan hari jadi ke-106 Kota Madiun. Untuk itu, jajaran direksi Aston Hotel Madiun menggelar audiensi dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Pertemuan ini berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Rabu 15 Mei. Dalam kunjungannya, Aston menyampaikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merayakan ulang tahunnya. Salah satunya Kue City Night yang berlangsung 8 Juni mendatang. Terkait kegiatan tersebut, Aston mengundang PJ Wali Kota untuk bisa hadir dan memeriahkan acara. Menanggapi hal tersebut, PJ Wali Kota menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan Aston. PJ Wali Kota berharap kerjasama juga dapat dilakukan antara Pemkot Madiun dengan Aston, khususnya dalam menyambut hari jadi ke-106 Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Pergi ke mall membeli lipstik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Rere beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.